guys, saya Eri Gunawan. Welcome to my channel. Oke teman-teman, ini video pertama saya. Kali ini saya akan membahas seputar tutorial membuat database, perintah dasarnya menggunakan aplikasi SAMPP. Oke, kita langsung saja cek itu. Oke, pertama-tama teman-teman buka dulu aplikasi SAMPP-nya. Ya, nah jika teman-teman tidak menemukan di tampilan desktopnya, teman-teman bisa buka di Windows Explorer, lokal disk C, lalu cari folder SAMPP. Ya, cari file dengan nama SAMPP control. Teman-teman klik saja 2 kali, ntar akan masuk ke sini. Oke, kita langsung start aja. Kita tutup, kita buka CMD dengan tekan tombol Windows R, lalu ketik CMD, lalu enter. Oke, pertama-tama kita keluar dulu dari usernya dan menggunakan perintah cd, lalu kita masuk ke folder SAMPP nya, menggunakan perintah cd juga, cd SAMPP MySQL, lalu bin, lalu enter. Nah, untuk masuk ke sistem, teman-teman kita menggunakan perintah MySQL nu root np, lalu enter saja. Nah, pertama kita membuat database terlebih dahulu menggunakan perintah create database. Setelah itu nama databasenya. Di sini teman-teman bisa menyesuaikan nama databasenya. Di sini saya menggunakan memberi nama COVID, lalu titik 2. Oke, enter. Nah, saya buat lagi satu lagi. Oke, enter. Nah, teman-teman bisa melihat hasil pembuatan database kita tadi menggunakan perintah show database sys titik 2, jangan lupa titik 2 nya, lalu enter. Nah, ini hasil tabel yang pernah saya buat. Nah, ini tabel yang kita buat tadi, corona sama covid. Nah, jika teman-teman ingin menghapus salah satunya, teman-teman bisa menggunakan perintah drop database. Nah, saya ingin menghapus database corona, lalu titik 2, enter. Kita lihat lagi, kita show lagi. Nah, database coronanya sudah hilang. Oke, selanjutnya kita masuk ke database covid. Kita akan membuat table use covid, titik 2, enter. Oke, untuk membuat table kita juga menggunakan perintah create table. Nama tabelnya teman-teman bisa menyesuaikan. Di sini saya membuat untuk pasien covid, data untuk pasien covid. Nah, dalam pembuatan database sama table kita tidak boleh menggunakan tanda spasi. Nah, kita harus setidaknya kita harus menggunakan tanda underscore atau enggak digabung. Oke, teman-teman, create the table pasien covid, lalu ID pasien. Teman-teman bisa menyesuaikan ya, ID pasien, kerja primary key. Nah, di sini saya menggunakan primary key. Primary key ini sendiri berfungsi untuk agar tidak terjadi ID yang sama gitu. Intinya nomor unik. Jadi kita dalam pengisian data itu nggak boleh sama ID-nya. Nama saya menggunakan varchar. Value-nya terserah teman-teman.
sesuai kebutuhan. Nama, alamat. Alamat di sini saya menggunakan teks. Oke, setelah itu tanggal lahir. Tanggal lahir saya menggunakan date. Lalu tutup kurung. Lalu titik 2, lalu enter. Oke, berhasil. Teman-teman bisa menggunakan perintah deskripsi untuk melihat hasil tadi. Ketik des, lalu nama itunya, nama tabel, lalu titik 2, enter. Nah, ini tabel yang telah kita buat. Ini nama filenya, ID pasien, nama, alamat, tanggal lahir. Ini tipe data. Nah, untuk ID pasiennya kita ada primary key-nya. Oke, selanjutnya bagaimana kita bisa mengisi data di dalamnya. Misalkan ID pasiennya berapa, namanya siapa, alamat beserta tanggal lahir. Kita bisa menggunakan perintah insert into, lalu nama tabelnya, values, lalu enter. Oke, buka kurung, ketik 1, ID pasiennya, ketik lagi, koma, lalu ketik lagi, lalu nama. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri. Ketik lagi, koma. Untuk tadi ini untuk ID, ini untuk nama, lalu untuk alamat sekarang. Untuk alamat saya isi bangka saja. Setelah alamat kita tanggal lahir. Untuk tanggal lahir sendiri di sini formatnya tahun dulu. Setelah tahun, bulan, lalu tanggal. Akhiri, jangan lupa akhiri titik juga. Lalu tutup kurung. Jika kita ingin menyelesaikan pengisian datanya, kita bisa menggunakan titik koma. Nah, di sini saya ingin melanjutkan untuk mengisi data lagi, kita bisa menggunakan tanda koma. Oke, sama, tinggal diganti aja. Ingat ya, ID-nya kita tidak menggunakan primary key, tidak boleh sama. Di sini kita menggunakan awan. Tahun 98 aja ya. Tanggal bulan 1. Oke. Tanggal 20 aja ya. Enter. Lalu kita buat satu lagi. Bulan. Oke, alamatnya Pangkal Pinang misalkan ya. Tanggal lahirnya bulan 11 17. Nah, untuk menyelesaikan kita menggunakan titik enter. Oke, berhasil. Nah, untuk melihat hasil pembuatan tabel kita tadi beserta datanya, kita bisa menggunakan perintah select. Select bintang form, nama tabelnya, lalu titik koma, enter. Nah, inilah hasil yang kita buat tadi. Ini database yang kita buat. Database-nya dengan nama COVID, tabel dengan nama pasien COVID, lalu ini data yang ada di dalam tabelnya. Ini field, ini data di dalamnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin itu saja video dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selanjutnya teman-teman bisa klik lonceng, lalu teman-teman bisa nunggu notif video selanjutnya dari saya.